Selamat pagi Bapak Ibu serta anak-anakku yang terkasih dalam Kristus. Pada pagi hari ini kita akan memasuki masa Prapaskah yang akan dimulai dengan Rabu Abu. Untuk tema ibadat sabda pada pagi hari ini yaitu tentang ketulusan hati. Untuk mengawali ibadat sabda kita pada pagi hari ini, kita akan buka dengan lagu pembuka. Kita siapkan puji syukur nomor 481. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Anak-anakku yang susah kasihi, yang biasanya kita bersama-sama dengan Bapak Ibu guru, bersama teman-teman kita, dan bersama suster untuk menerimakan abu pada dahi kita melalui remo. Namun karena pada masa pandemi COVID-19 ini kita semua belum dapat berkumpul. Namun kita akan berdoa bersama di keluarga kita masing-masing bersama papa mama, kakak adik, dan saudara-saudara kita. Abu adalah tanda pertobatan. Kitab suci mengisahkan abu sebagai tanda pertobatan. Menaruh abu di kepala dan berpuasa merupakan tanda bertobat dalam kitab suci. Orang berdosa mau mengungkapkan penyesalannya dan mohon belas kasih Tuhan. Ia mau bertobat, mau menaruh cinta kasih Tuhan dan sesama. Bila kita ditandai dahinya dengan abu pada permulaan masa Prapaskah ini, maka kita mengakui bahwa kita orang berdosa. Untuk itu kita mohon ampun kepada Tuhan bagi seluruh gereja dan mau bertobat. Iman kita akan sabda Tuhan membawa kita menerjang maut menuju hidup yang kekal bersama Tuhan.
Untuk itu, anak-anakku yang terkasih, kita akan mengambil sikap yang baik untuk memulai ibadat kita pada pagi ini dengan doa pembuka. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, perkenankanlah semua pengikut Kristus memasuki masa Prapaskah ini. Kuatkanlah kami agar mampu menentang kuasa kejahatan. Semoga kami dapat menyangkal diri dan menemukan kekuatan karena berpuasa dan berpantang. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Damaikanlah dirimu dengan Allah. Sekarang inilah hari yang tepat. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Saudara-saudara, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka semua mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tangan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu,
seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Mari Bapak Ibu serta anak-anakku, kita hening sejenak. Kita akan meresapi sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan bersama. Anak-anakku yang susah kasihi, dari bacaan Injil yang tadi kita dengarkan bersama, Yesus mengatakan, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak Ibu serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki hari Rabu Abu, yaitu masa pantang dan puasa. Rabu Abu menandakan hari pertama masa Prapaskah, dan kita akan memasuki masa tobat selama 40 hari. Kisah Injil yang hari ini melukiskan yaitu tentang sikap memberi, berdoa, dan berpuasa. Jadi ada 3 hal, yaitu memberi, berdoa, dan berpuasa. Memberi berarti kita berbagi dengan orang lain. Ya, jadi memberi itu kita diusahakan dapat berbagi dengan orang lain yang berkekurangan. Yaitu di saat kita mengalami saat ini, yaitu pandemi Covid yang sangat mengguncang dunia hingga pada saat ini. Berdoa berarti kita berkomunikasi dengan Tuhan. Suster meyakini anak-anak pasti rajin berdoa bersama papa mama, bersama kakak, bersama nenek, bersama kakek, bersama opung dan siapa saja, supaya wabah ini sungguh kita maknai dan juga dapat segera berakhir, hingga kita dapat kembali berkumpul bersama-sama dengan ibu guru,
dengan teman-teman, dan siapa saja yang setiap kali diperjumpakan dengan kita. Berpuasa berarti tanda pertobatan. Dan dalam Injilnya, Tuhan Yesus berpesan agar kita memberi dengan tulus. Kalau ditanya, suster, apa yang bisa kita berikan? Apa yang bisa kita lakukan? Nah, misalnya di masa pandemi COVID-19 ini, selain tadi kita berdoa juga bagi teman-teman kita atau siapapun yang sedang sakit ataupun sedang kesusahan, kita bisa berdoa bersama-sama. Berdoa bersama-sama maupun kita berdoa sendiri, ataupun anak-anak sering kali berdoa bersama ibu guru saat sebelum anak-anak masuk dalam pembelajaran secara daring. Ya, suster meyakini dan suster percaya doa-doa kalian dapat meringankan segala kesusahan, beban, dan kesedihan yang dialami oleh saudara-saudari kita yang mengalami kesulitan di masa pandemi COVID ini. Selain itu, selain berdoa, mungkin kita bisa membagi masker. Tapi gimana suster membagi maskernya? Nah, bisa minta tolong mama atau papa, atau biasanya kayak di tetangga suster, ada dari RT, RW, misalnya mengatakan, suster mau bisa membantu apa untuk saudari-saudari kita yang ada di lingkungan Boncel. Oh, ini saya para suster bisa membantu memberikan sumbangan, misalnya ada sembako, ada masker, ada hand sanitizer atau apapun. Semua itu kita berikan dengan tulus, ya. Kita memberikan dengan tulus, pasti Tuhan sendiri akan memberikan kelimpahan kepada kita. Semua itu kita yakini pasti Tuhan akan selalu memberikan apa yang kita perlukan di setiap harinya. Semoga kita bisa menjalankan pesan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Bapa yang baik, bantulah kami agar bisa memberi dengan tulus, rajin berdoa, dan selalu bersikap baik kepada sesamaku. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Anak-anakku yang terkasih, marilah kita mempersatukan segala doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Anak-anakku yang terkasih, ibadat sabda pada pagi hari ini telah selesai. Kita akan tutup dengan doa penutup.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, sumber belas kasih, kami bersyukur telah menerima sakramen-Mu pada awal masa tobat ini. Berilah kami bantuan-Mu agar pantang dan puasa kami berkenan di hati-Mu, serta berguna bagi keselamatan kami. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Sekali lagi anak-anakku yang susah kasihi, Bapak Ibu yang ada di rumah, ibadat sabda pada masa Prapaskah yang diawali dengan Rabu Abu pada pagi hari ini. Semoga di awal masa Prapaskah ini kita sungguh dengan ketulusan hati kita datang kepada Yesus. Kita mengakui dan kita sungguh bertobat selama 40 hari di padang gurun. Kita bersama-sama bahwa Allah lah yang akan bertahta selalu di dalam seluruh kehidupan kita. Untuk mengakhiri ibadat sabda pada pagi hari ini, kita tutup dengan berkat dari Allah. Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Semoga anak-anakku sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku, ibadat sabda masa Prapaskah kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Kita nyanyikan lagu penutup dari Puji Syukur nomor 490.